Bismillahirrahmanirrahim. Wasoffati soffan. Perhatikan jiwa yang berbaris dengan sebenar-benarnya, dengan serapat-rapatnya. Fazzajirati zajran. Lalu perhatikan pula jiwa yang melarang dengan sungguh-sungguh. Fattaliyati dzikran. Lalu perhatikan pula jiwa-jiwa yang membacakan peringatan. Inna ilahakum, sesungguhnya Tuhan kalian itu lawahid, sungguh Tuhan yang esa. Rabbus samawati, zat yang mengurus langit, wal ardi dan bumi, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya, wa rabbul masyariq, dan yang mengatur atau Tuhan bagi terbit matahari. Surat ini dinamai surat As-Saffat. As-Saffat, nanti juga ada surat As-Saff lagi. As-Saffat artinya yang berbaris. Dan para mufassir ada yang menafsirkan As-Saffat itu adalah jiwa. Ada juga yang mengartikan atau menafsirkan itu para malaikat. Karena para malaikat juga senantiasa bersab, menunggu perintah dan siap untuk melaksanakan perintah. Maka Allah apabila bersumpah dengan makhluknya, itu biasanya agar kita memperhatikan. Wasyamsi, demi matahari, maksudnya perhatikan matahari. Matahari adalah satu objek yang perlu untuk diperhatikan karena di situ ada sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Itu artinya diartikan seperti itu. Yang dimaksud adalah perhatikan waktu asar. Ternyata ada sebagian keterangan bahwa dari Nabi SAW ke hari kiamat itu tak ubahnya waktu asar ke maghrib. Lalu dari Nabi SAW kepada kita sudah berapa abad? 15 abad. Nah, jadi kalau dari Nabi saja waktu asar ke maghrib, sekarang berjalan waktu itu sudah 15 abad. Kira-kira sekarang jam berapa? Tentu pikiran kita tidak akan mungkin jam 10. Tentu saja apa ini sudah jam 4, jam 5, atau setengah genap. Nah itu barangkali. Jadi apabila Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan perhatikan. Karena di situ ada pelajaran. Walaili, perhatikan malam. Wasyamsi, perhatikan matahari. Wal qamari, perhatikan juga bulan. Itu semua menjadi objek perhatian. Dan apabila seseorang membaca makhluk-makhluk Allah itu, lalu bisa memunculkan bahwa ternyata tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah bacaan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga dari makhluk yang Allah ciptakan saja kita meyakini bahwa tidak akan ada Tuhan selain Ia. Dan Ia menciptakan dengan sendirinya, wahdaniyat. Sebab kalau Tuhan itu banyak, apabila menciptakan mau jadi itu.
Karena ya banyak usul dari sana sini. Kata Tuhan ini begini, kata Tuhan ini begitu. Was-Saffat, dinamai surat As-Saffat karena memang diawali dengan As-Saffat. Mengapa dinamai surat Yasin? Awalnya ya dan sin. Ya, apa Yasin itu? Iya sareng sin. Yasin diawali dengan Yasin. Surat An-Nas karena memang kata-kata An-Nas ada di situ. Surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Cuma kalau orang menyebut surat Al-Ikhlas, nah kata-kata ikhlas tidak ada. Tapi moal disebut Al-Ikhlas atau ari ikhlas, teu ikhlas teu dicantumkeun. Sesuai dengan namanya kata-kata ikhlas, ikhlas untuk tidak dicantumkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Teu ayanya. Tidak ada qul huwallahul ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Kafirun ada. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Masad ada. Al-Asr ada. Tapi Al-Ikhlas mah. Oleh karena itu wajar kalau ada ibu-ibu, coba ibu baca surat Al-Ikhlas. Aduh punten Ustaz, ibu mah teu apal. Ibu mah apal nage kuliah sareng kulhu. Cobi atuh kulhu, norolang kulhu mah. Siorek ya tidak tahu nama ya, tapi tahu rupa apa ya, nama Al-Ikhlas ini rupanya belum populer. Lebih populer kulhu ya, kuliah dan kulhu ya. Kuliah dan kulhu. Coba atuh kuliah, coba surat Al-Kafirun. Ini kadang-kadang seperti itu. Was-Saffati saffan. Perhatikan jiwa yang berbaris atau malaikat yang siap berbaris melaksanakan perintah Allah. Tidak ada yang ditunggu oleh malaikat kecuali perintah Allah. Allah merintahkan apapun ia siap. Maka manusia pun ketika berada di dunia ini harus siap melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Begitu masuk bulan Dzulhijjah harus sudah siap apa yang Allah perintahkan. Tidak ada amal anak Adam yang paling Allah sukai pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah kecuali mengalirkan darah. Maka kita laksanakan itu. Sigap para malaikat. Para malaikat tidak akan menunggu kalau Allah sudah menyuruh dan Allah sudah merintah. Hari orang pan keheula kurban entong kurban. Jadi gitu. Kita seringkali dalam melaksanakan kebaikan suka dipertimbangkan. Kalau yang baik-baik jangan ditimbang-timbang. Kalau sudah tentu baik, sudah laksanakan. Sebab kalau sudah pasti baik itu jika dipertimbangkan lalu tidak jadi dan tidak dilaksanakan, maka tentu itu menjadi tidak baik. Kita diberikan takdir oleh Allah dengan takdir yang terbaik, yaitu pada saat kita sedang menunaikan kebaikan. Moal ayat takdir numpang sayena iwati urang nuju midamel kasayang. Saat ini, detik ini tidak ada yang terbaik, kegiatan yang terbaik kecuali ini. Nah, dalam untuk panghadeuna mah urang moal dipilih, tidak akan dipilih. Ada orang mengatakan, Ustadz, apakah dengan cara seperti ini kita masuk surga? Kalau kita tidak yakin, untuk apa kita kerjakan?
Kalau kita tidak yakin, untuk apa kita kerjakan? Justru kita bekerja dan melaksanakan ini karena kita yakin. Kita yakin mau dipaju atau kanggo naon. Wasofati sofan, bersaplah, berbarislah. Berbarislah. Jiwa seorang mukmin itu senantiasa berbaris untuk melaksanakan kebaikan. Terus ngajajar. Begitu ada perintah, begitu ada wahyu yang turun, langsung diingkekeun. Seperti halnya perintah kepada Ibrahim. Ibrahim, anakmu sudah besar. Kalau begitu, sembelihlah. Nah, ada diingkekeun. Setan datang dari kanan kiri. Lalu Ibrahim memerangi setan tersebut. Pada waktu lahir, Ibrahim, tinggalkan anakmu dan istrimu. Padahal Ibrahim menunggu kelahirannya. Dan Ibrahim demikian sayang kepada anak yang baru dilahirkan oleh istrinya itu. Tinggalkan atuh puguh ngaleos. Mengapa? Karena Ibrahim siap untuk menerima perintah Allah. Maryam, ibunya Musa, ibunya Musa ketika melahirkan, jangan biarkan anakmu. Eta ceneta lamun hayang salamet mah piceun kadinya tah, buang saja ke Sungai Nil. Maka teu diingkekeun. Dibuang saja ke Sungai Nil. Padahal kita tahu bahwa di Sungai Nil itu ada kuda Nil. Sebenarnya kuda Cikapunung mah kuda Cikapunung. Ari kuda Nil teh panti Sungai Nil. Ternyata apa yang terjadi dengan mengikuti perintah itu, akhirnya semakin yakin bahwa tidak ada perintah Allah yang mengintimidasi. Adakah satu perintah Allah yang merugikan hambanya? Begitu Musa buang ke Sungai Nil, ternyata Musa selamat. Dan yang menyelamatkannya itu adalah justru istrinya Fir'aun. Kita takut bahwa Musa itu dibunuh, ternyata Musa sekarang berada di istana. Dan kelak akan menjadi macan istana. Ini luar biasa. Setelah itu, ternyata Musa selamat. Pekwe cenalah. Bayi-bayi yang lain itu silahkan dibunuh. Silahkan dipateni. Tapi bayi yang ini jangan. Entong cenah ieu mah atuh. Sok we nu sanes-sanes mah silahkan bunuh. Tapi nu ieu mah ulah. Padahal inilah yang akan menjatuhkan dan akan merampas kerajaan. Tapi karena manusia walau bagaimanapun represifnya, walau bagaimanapun ketatnya, aya we nu lolosnya. Aya we nu lolos. Dan ternyata Fir'aun sehebat-hebatnya, sekejam-kejamnya Fir'aun, ternyata luluh lantah hatinya oleh istrinya. Si horeng teh Fir'aun teh sieunan. Sieun ku saha? Ku bojona. Tapi kade ulah janten kasimpulan yen salaki sieun ku bojona eta teh Fir'aun. Padahal eta aturan sakitu ketatna, instruksi Fir'aun. Perintah Fir'aun. Ku istri nama dikaleketek. Bisa. Iya cenah itu aturan. Sumun eta aturan. Aturan eta mah keur batur, ari keur abi mah ulah. Ternyata Fir'aun dibaeudan ku sa Mesir mah teu aya masalah. Dibaeudan ku istrina mah teu kiateun. Inilah Fir'aun ya. Aduh.
Firaun zaman kiwari geser. Zaman kiwari ge. Inilah wasofati sofan. Kita harus siap. Harus berbaris. Sok ayeuna urang rek ngabaris di mana? Mau berbaris di mana? Mau berbaris di kelompok malaikat, di jiwa-jiwa yang mutmainnah, atau jiwa yang ammarah? Mau di nafsul lawamah, mau di nafsul mutmainnah, mau di nafsul ammarah. Kita mau baris di mana? Bade ngabaris teh di mana urang teh? Begitu ada perintah, begitu ada ketentuan. Bacana itu anu sok tong diengkekeun. Nah begitu. Bacana aya ieu aya proyek ieu sok urang milu. Kita ikut. Ieu cenah aya proyek masjid milu. Nah begitu. Itulah kita berbaris di situ. Bacana aya pangaosan di anu siap. Siapkeun mobilna, siapkeun ituna, siapkeun ieu. Jadi sudah berbaris. Kita sudah mempunyai barisan dan barisan itu adalah barisan untuk siap melaksanakan apapun perintah Allah. Fazzajirati zajran. Lalu perhatikan juga jiwa yang melarang dengan larangan yang ketat, dengan larangan yang sungguh-sungguh. Bacana aya ieu montong, entong, nu kitu mah ulah. Nu kitu mah lain pigawean urang. Nu kitu mah pigawean batur, pigawean ahli neraka. Ieu cenah mobil teh bade dianggo ngadu bagong we ulah. Manya nu kitu. Biasa ieu dianggo ka piadeuh ngadon ngadu bagong piraku begitu ya. Inilah tidak boleh. Jadi ini sudah ada barisan. Barisan kita sudah tahu bahwa tidak mungkin diizinkan untuk melakukan itu. Kenapa? Karena dasarnya itu adalah maksiat. Semua bentuk-bentuk taat begitu disampaikan, laksanakan. Tak ieu pigawean urang mah. Tapi begitu ada usulan untuk melakukan maksiat, ternyata ditolaknya. Fazajirati zajran. Berani menolaknya. Ulah. Nu kitu mah lain pigawean urang. Ya, itu bukan pekerjaan kita. Tapi pekerjaan kita itu tidak ada dan kita berada di barisan ini, bukan di barisan yang lain. Fataliyati dzikran. Lantas perhatikan juga jiwa-jiwa yang membacakan peringatan. Begitu ada yang memberikan peringatan, ada bisikan malaikat, selalu saja diikuti. Tapi begitu ada bisikan-bisikan setan, maka selalu dihindari. Bisikan setan bisikan malaikat selalu diikuti dan bisikan setan selalu dihindari. Perhatikan itu. Setiap bisikan yang membisikkan untuk kemaksiatan dia tolak. Tapi bisikan yang menuju kepada ketaatan dia ikuti. Inilah fataliyati dzikran. Perhatikan jiwa-jiwa yang membacakan peringatan. Satu saat Rasulullah menyarankan kepada Sayyidina Utsman agar Utsman membeli sumur. Lalu sumur itu ternyata terbeli. Setelah sumur itu terbeli, Rasulullah tanya kepada Utsman, apakah sumur ini akan dijadikan ladang untuk penghasilan atau mau diwakafkan, mau dipakai atau mau diberikan kepada masyarakat Madinah waktu itu. Dan ternyata Sayyidina Utsman memilih untuk menyerahkan kepada masyarakat Madinah. Dan ternyata waktu itu Nabi mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Padahal sumur itu amat laku. Yahudi pun menyesal yang menjualnya itu. Yang menjualnya saja menyesal. Kenapa dijual? Tapi ternyata setelah menjadi milik Sayyidina Utsman diserahkan. Dan sampai sekarang sumurnya masih ada. Bisa dibayangkan berapa jumlah tabungan ya, sedekah jariyah Sayyidina Utsman, wakafnya. Sampai sekarang ternyata sumurnya itu ada di Madinah. Ada satu jalan namanya Bi'ru Utsman, jalan ke sumur Utsman. Jadi di Madinah kalau mau menelusuri itu ada sumur yang dibeli oleh Utsman, namanya sumur Utsman bin Affan. Abu Thalhah ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ternyata Abu Thalhah sebagai seorang sahabat Nabi yang banyak sekali kebun kurmanya, waktu itu menginventarisir kebun kurma yang mana yang paling aku sukai. Mana nupang hebatna yang paling mucekil kalau panen dan yang paling strategis. Ternyata tidak ada kebun kurma miliknya kecuali yang ada di persis depan Masjid Nabawi, yaitu kebun kurma di Bairuha. Lalu dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku dengar ada ayat Quran yang turun, tidak akan kalian mendapatkan albirru nanti di akhirat sebelum kalian menginfakkan harta yang ia sukai. Tidak ada hartaku yang paling aku sukai kecuali kebun kurma yang ada di Bairuha. Khudh shadaqatan lillah. Ambillah itu sebagai sedekah karena Allah." Nabi mengatakan, bah robihun. Waduh, lamun eta kebon diwakafkeun, kebon disedekahkeun, beruntung sekali. Nabi sampai demikian. Oleh karena itu, itulah jiwa-jiwa yang mutmainnah itu. Pantas para sahabat itu begitu turun ayat itu langsung laksanakan. Turun ayat langsung laksanakan. Kenapa? Karena sudah siap berbaris. Hari orang turun ayat hulang, turun ayat jentul, atau jadi hulang jentul. Aduh. Ya ayat ieu cenah kekeh heula. Ayat ieu wae kekeh heula, tereli ayat ieu kekeh cenah ieu nu ieu engke. Iraha atuh itu. Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kalian itu sungguh Tuhan yang esa. Tidak ada duanya. Tuhan kalian itu wahidun. Ahad. Maha esa. Oleh karena itu, jika para pendiri bangsa kita ini menyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu hasil bacaan, bukan enteng-enteng bacaan, tapi itu adalah kalimat para ulama. Tidak mungkin orang biasa itu. Lalu mau diganti dengan ketuhanan berkebudayaan, ya sudah jelas protes semua. Ya, sudah jelas protes. Ketuhanan berkebudayaan. Kalau ketuhanan berkebudayaan kira-kira itu tafsirnya apa? Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa kan sudah jelas. Ketuhanan yang Maha Esa bagi kaum muslimin itu tidak ada lagi inna ilahakum lawahid. Sungguh Tuhan kalian itu yang Maha Esa. Tidak ada duanya. Oleh karena itu jangan punya anggapan bahwa orang Nasrani akan kembali kepada Tuhannya.
Orang Yahudi akan kembali kepada Tuhannya? Tidak. Semua akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang lain. Karena tidak ada Tuhan kecuali Ia. Di Bandung ini kan curah hujan sedikit. Coba kita lihat di Sulawesi. Banjir bandang. 43 orang yang meninggal. Sekian ribu penduduk ternyata kehilangan tempat tinggal. Kemudian di Gorontalo, di mana? Di Aceh. Itu justru malah kebanjiran. Di urang pan terselami teu hujan. Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang satu itu yang mengurus langit dan bumi serta mengurus timur, masyarik. Kalau Rabbul Masyarik berarti ada tentu saja dengan maghribnya. Sebab tidak akan muncul, tidak akan tenggelam kalau tidak muncul. Kenapa tidak Rabbul Masyrik melainkan Masyarik? Karena ternyata munculnya di Masyrik itu tidak di satu tempat. Kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas. Ketika matahari 6 bulan itu ada di sebelah selatan, berarti kutub selatan itu mencair siang dan kutub utara malam. Begitu matahari itu naik ke atas ke sebelah utara, berarti kutub utara siang dan kutub selatan malam. Ketika matahari ada di tengah, maka tentu saja inilah yang dimaksud dengan masyarik itu. Jadi di atas, di utara, di bawah, di selatan, kemudian di tengah. Nah, posisi masyrik itu ternyata berbeda-beda tempat. Makanya Rabbul Masyarik. Ketika tempat munculnya itu berbeda, maka tempat tenggelamnya pun berbeda pula. Dengan demikian, Tuhan itulah Tuhan kita yang memunculkan matahari di sebelah timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Siang dan malam tergantung kepada apakah bumi sedang menghadap matahari atau bukan. Kalau sedang menghadap matahari berarti siang, kalau membelakangi matahari berarti malam. Dan itu terus tidak pernah keliru. Tidak pernah keliru. Tidak begini, Indonesia ayeuna cenah siang nanti baca 24 jam, buah-buah pohon panon poe. Ternyata matahari tidak pernah pikun dan matahari sudah siap. Saya tidak akan kembali kecuali pada hari kiamat. Fa inni la'audu ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu berbekallah dengan amal soleh. Karena matahari pun tahu mana wakaf si anu, mana wakaf si anu, mana wakaf si anu. Ini wakaf Utsman, ini wakaf Umar. Umar ketika mempunyai sebidang tanah yang subur, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, silakan, mau kau apakan? Kata Rasulullah, tahan pokoknya. Kelola kebunnya, hasilnya dipakai untuk kepentingan Islam. Jangan dihibahkan, jangan diwariskan, dan jangan dijual belikan. Maka Sayyidina Umar pun mengiyakan. Itulah tanah di Khaybar. Awal mulanya ada perwakafan itu wakaf Sayyidina Umar. Dan sampai sekarang pun ternyata wakaf Sayyidina Utsman sudah menjadi sebuah hotel. Dari hasil hotel itu ternyata masuk ke rekening Utsman bin Affan. Sudah 15 abad aya rekening Utsman bin Affan. Ini bagaimana ini? Mun kitu urang teh atuh gitunya ya. Cik urang teh kitu atuh. Walaupun kita tidak diberi harta yang banyak, tapi ternyata sampai jadi bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita juga mengikuti itu supaya kita cik ngabaris teh tong di mana wae. Ya, ngabaris teh di dieu, entong di tempat nu mana wae. Sebab kita ingin agar kita berada di belakang saf
mereka tidak di sab yang lain. Ari urang teh tujuan ka sawarga, ari sab berada di sab neraka. Tentu saja itu salah menempatkan sab. Wallahu a'lam bishawab.